Baik, teman-teman hari ini akan mempelajari bagaimana caranya teman-teman membuat sebuah report. Kemudian pada bagian kedua, teman-teman akan mempelajari bagaimana cara menggunakan report tersebut dalam aplikasi JavaFX. Pertama-tama, kita akan membuka dahulu untuk tools yang akan digunakan, yaitu adalah Jaspersoft Studio seperti yang teman-teman dapat lihat pada tampilan layar kalian. Pada bagian sebelah kiri, ini adalah Project Explorer, jadi ini adalah proyek-proyek yang teman-teman pernah buat dengan menggunakan Jaspersoft Studio ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membuat sebuah proyek yang baru. Jadi teman-teman silakan pilih menu File, kemudian pilih New. Pada bagian sini, kita akan memilih Project. Akan muncul sebuah jendela yang baru, di mana kita dapat memilih proyek apa yang akan dibuat. Kita akan memilih proyek Jasper Reports Project. Tahap berikutnya adalah pemberian nama dari proyeknya. Teman-teman silakan memberikan nama untuk proyeknya, dan untuk nama proyek ini tidak ada ketentuan, jadi silakan boleh dinamakan apapun. Setelah jendela tersebut tadi tertutup, maka teman-teman sudah dapat melihat bahwa proyek tersebut sudah muncul pada bagian Project Explorer-nya. Ya, sudah muncul pada bagian sini. Setelah pembuatan proyek tersebut selesai, berikutnya kita akan membuat reports. Dengan cara klik kanan pada nama proyek yang sudah dibuat, kemudian pilih New, dan pilihlah Jasper Report. Untuk tempat penyimpanan daripada sebuah proyek yang tadi baru saja teman-teman buat, teman-teman dapat melihatnya pada bagian properties di sebelah kanan. Jadi contoh di sini saya akan menyimpannya di drive G, nama projects, kemudian Jaspersoft / nama proyeknya. Teman-teman nanti dapat melihat untuk pengambilan filenya, nanti dapat melihat di location yang terdapat pada properties daripada proyeknya. Kembali ke pembuatan proyek, kita akan membuat sebuah proyek yang baru dengan menggunakan template. Di sini sudah terdapat beberapa template yang disediakan. Dari blank A4 sampai dengan scroll ke bawah, ini bisa kalian lihat jenis-jenis report yang sudah ada template-nya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menggunakan blank A4 sebagai template yang kita buat. Tekan tombol Next. Di sini adalah proyek yang sedang dibuka, teman-teman. Jadi teman-teman pilihlah proyek yang teman-teman baru saja buat, itu di sini. Kemudian pada bagian bawah, silakan berikan nama daripada proyeknya. Kemudian kalau sudah, tekan kembali tombol Next. Pada bagian ini, kita akan menggunakan data source atau sumber data sebagai data yang akan ditampilkan pada proyek kita. Di sini sudah terdapat beberapa sumber data. Karena sekarang teman-teman belum memiliki sumber data untuk report ini, kita akan membuat sebuah sumber data yang baru.
dengan melakukan klik tombol New yang ada di sebelah kanan daripada pemilihan data adapter. Jadi kita akan klik. Akan muncul sebuah jendela yang baru, di mana pada jendela ini kita akan memilih database JDBC Connection. Kemudian tekan tombol Next. Pada bagian ini, silakan teman-teman memasukkan nama daripada data adapter. Untuk formattingnya, terserah kalian. Setelah melakukan penggantian daripada nama adapter, berikutnya kita akan melakukan penggantian untuk JDBC driver. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa basis data yang kita gunakan adalah MySQL. Untuk itu, drivernya akan kita sesuaikan dengan tipe basis datanya. Yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa driver untuk MySQL terdapat dua jenis, yaitu dari org.git.mm dan seterusnya, dan satu lagi dari com.mysql. Teman-teman pilihlah yang com.mysql.jdbc.driver. Kemudian, setelah teman-teman melakukan pemilihan untuk JDBC driver, kita akan melakukan penggantian untuk JDBC URL-nya. Di sini, kalau teman-teman lihat, URL yang tercantum di sini, ini sama seperti URL yang biasanya kalian gunakan pada class connection. Yang perlu kita ganti adalah nama database di sini disesuaikan dengan nama basis data yang kalian akses. Setelah mengganti nama daripada basis data, berikutnya silakan masukkan username dan password yang akan melakukan koneksi ke basis data. Username dan password ini silakan disesuaikan dengan username dan password yang teman-teman miliki. Kemudian jika teman-teman inginkan, silakan klik tombol tes di sini ya untuk memeriksa apakah username dan password yang kita masukkan berhasil dikoneksikan dengan basis data yang kita telah tuliskan pada JDBC URL. Jika muncul error seperti ini, exception if you want to see information, look into details, di sini reasonnya adalah java.lang.class not found exception dengan tipenya adalah com.mysql.jdbc driver cannot be found by net.sf.jasperreport 6.19.no.final. Untuk mengatasi error seperti ini, teman-teman tinggal memilih tab di bagian bawah. Jadi bagian bawah terdapat driver class path di sini. Di sini silakan teman-teman isikan dengan file jar yang akan digunakan untuk melakukan koneksi ke basis data. File jar itu sendiri dapat teman-teman temukan di salah satu proyek yang teman-teman pernah buat, yang isinya adalah MySQL Connector. Jadi silakan teman-teman bisa memilih konektor yang teman-teman pernah download. Jadi tidak usah mencari-cari lagi. Jika username, password, kemudian nama basis data berhasil disatukan semuanya dengan menggunakan file jar yang kalian masukkan, maka pada saat lakukan tes koneksi akan muncul pesan yaitu bahwa koneksinya successful seperti tampilan yang teman-teman dapat lihat. Setelah koneksi untuk data adapter sukses dilakukan, kita akan menekan tombol finish.
Dan kemudian kita dapat melihat bahwa Jaspersoft Studio juga sudah langsung otomatis menggantikan data adapter yang sebelumnya dengan data adapter yang baru saja kita buat. Kemudian, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat query. Namun dengan menggunakan Jaspersoft Studio ini, query yang kita buat dapat dilakukan dengan menggunakan drag and drop, kemudian memilih kolom-kolom mana saja yang mau kita munculkan. Untuk mendukung seperti itu, maka tab-nya akan kita pindahkan dari tab seperti ini menjadi ke diagram. Berikutnya, saya akan expand untuk basis data PBO2200212 dan kita melihat di sini terdapat beberapa buah tabel seperti tabel-tabel yang teman-teman pernah buat selama sesi teori ini. Terdapat tabel ya, kalau di sini terdapat ada course, department, student, syllabus, ya, user dan user lab karena di sini menyatu dengan basis data untuk kelas praktikum. Sekarang saya akan ambil contoh untuk yang department terlebih dahulu. Ya, karena studi kasus yang kita kerjakan untuk di kelas teori ini adalah department dan student. Caranya adalah teman-teman klik, ya, jadi drag and drop dari nama tabel yang ingin teman-teman dapatkan datanya ke bagian sebelah kanan. Kemudian dilepas. Akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, maka nanti silakan kalian lakukan checklist ya untuk kolom-kolom mana saja dari tabel tersebut yang ingin kalian dapatkan datanya. Contoh di sini saya akan mendapatkan semua datanya, berarti kolom ID dan kolom name akan saya checklist. Jika kita menginginkan untuk joinkan dengan data student juga dengan tabel student, maka teman-teman cukup drag and drop kembali tabel student ke bagian panel sebelah kanan. Di sini teman-teman dapat melihat terdapat relasi antara department dan student. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah silakan kita checklist kolom mana saja yang mau kita ambil atau yang mau dimunculkan dalam report yang kita kerjakan. Misalkan yang saya ambil dari kolom student adalah semua isi kolomnya, kemudian untuk yang department hanya namanya saja. Setelah selesai, teman-teman tekan tombol next. Baik, bagian fields ini adalah fields yang teman-teman dapatkan dari hasil query yang dibuat pada tahap sebelumnya. Jadi nanti fields ini dipetakan ke sini. Jika terdapat kolom yang seperti ini, kolom 3 ataupun kolom underscore sekian, nah ini biasanya muncul karena teman-teman sudah pernah drag and drop satu buah tabel, kemudian sudah dipilih, kemudian drag and drop tabel lagi yang lain. Ya, berarti nanti akan muncul seperti ini. Yang dua kolom ini bisa kita abaikan, jadi kita hanya pindahkan kolom-kolom yang memang akan kita gunakan. Kalau sudah, kita tekan tombol next. Pada bagian group by, tidak ada yang saya pindahkan. Jadi semua tetap pada bagian sebelah kiri. Kemudian saya tekan kembali tombol next. Dan akan muncul pesan bahwa report kita sudah selesai dibuat. Pada tahap ini, kita tinggal menekan tombol finish. Setelah teman-teman menekan tombol finish, maka Jaspersoft Studio akan membuka satu buah file, di mana file ini adalah nama file yang teman-teman sudah buat tadi di awal. Jadi ini namanya sudah sesuai dengan nama teman-teman yang dimasukkan di awal. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa dalam satu halaman ini dibagi menjadi beberapa buah bagian, dari title, page header, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu buah report yang nanti dapat kita isi
untuk data-data yang akan ditampilkan. Pada tahap pembuatan report atau tahap desain report, kita dapat melihat terdapat beberapa buah elemen yang sudah disediakan secara default oleh Jaspersoft Studio. Seperti contoh, terdapat notes, text field, static text, image, dan seterusnya pada bagian paling sebelah kanan. Kemudian terdapat page number, kemudian total page, current date juga terdapat pada bagian composite elements di sini. Yang mana composite element ini juga termasuk dalam bagian daripada paletnya. Untuk komponen-komponen yang akan kita gunakan hari ini adalah static text. Jadi static text ini adalah sebuah label, di mana label ini akan menampilkan sebuah teks tertentu yang biasa kalau dalam kasus yang sekarang sedang kita kerjakan akan menjadi judul daripada report yang kita buat. Silakan teman-teman lakukan drag and drop dari static text ke bagian title. Untuk membuat tulisan static text ini tepat di tengah-tengah daripada report yang kita kerjakan, cara yang biasa saya lakukan adalah saya akan menggeser si komponen ini atau si objek ini ke bagian sudut kiri. Tentu saja kita lihat masih berada dalam margin print. Kemudian saya expand teks ini ke bagian sebelah kanan. Kalau misalkan pada saat teman-teman melakukan penggeseran lebih daripada margin, teman-teman juga dapat mengeditnya. Kalau misalnya lewat digeser menggunakan mouse susah, bisa digeser menggunakan properti daripada static text ini. Jadi untuk propertinya teman-teman dapat melihat pada tab appearance. Di sana terdapat size, yaitu adalah width-nya. Besarannya adalah 560 pixel, kita bisa ganti menjadi 555. Kemudian kita juga dapat mengganti teks yang tulisannya adalah static text ini menjadi judul daripada report yang kita buat. Untuk properti lainnya, seperti jenis font atau ukuran font, teman-teman dapat melihatnya pada bagian static text di sebelah kanan sini. Bisa diubah pada bagian font, atau bisa juga mengubahnya pada bagian atas di sini. Jadi silakan tinggal memilih jenis font yang nyaman untuk dibaca. Kemudian, setelah teman-teman melakukan pengeditan untuk title, kita akan memasukkan data-data student yang akan dimunculkan dalam report ini. Kita akan melihat pada bagian sebelah kiri, terdapat outline. Dan salah satu item daripada outline ini adalah fields di sini. Saya akan expand untuk bagian fields ini, dan kita akan melihat kolom-kolom hasil daripada pemindahan dari kiri ke kanan yang tadi kita lakukan pada saat pembuatan data adapter. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman masih mengingatnya, tadi ada satu buah proses di mana kita memindahkan field hasil query ke bagian fields daripada report. Fields yang dipindahkan atau yang terdapat pada bagian sebelah kanan, itulah yang dimunculkan pada bagian fields di sini. Yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan data-data daripada query yang sudah kita buat adalah lakukan drag and drop untuk kolom-kolom tersebut. Jadi untuk field ini saya akan drag and drop ke bagian detail 1. Begitu saya drag and drop ke bagian detail 1, akan muncul satu buah text field. Jadi $F ini adalah sebuah text field, teman-teman. Bisa dilihat inilah text field. Bagian atas ini adalah static text-nya. Jadi seperti teman-teman membuat satu buah tabel. Begitu saya drag and drop isinya, otomatis kolom header-nya juga ikutan muncul. Kemudian saya drag and drop juga kembali untuk post name.
last name, dan name. Name ini adalah nama departemennya. Setelah teman-teman menyusun untuk field-field apa saja yang akan dimunculkan dalam report tersebut, kita dapat mengatur letak daripada komponen-komponen tersebut. Kemudian, misalkan nih pada saat teman-teman lakukan penggeseran objek-objek yang diletakkan pada detail 1. Ternyata, misalkan untuk yang $F, kemudian isinya adalah first name ini, lewat dari garis. Ya, maka dia otomatis akan pindah ke bagian atas. Ya, jadi nanti bisa dipastikan untuk komponen-komponen ini, untuk yang bagian text field, semua diletakkan pada bagian detail 1. Setelah kita selesai untuk menyusun report yang akan kita buat, berikutnya kita akan melakukan compile. Jadi report yang .jar.xml ini akan kita compile, sehingga hasilnya nanti akan berupa satu buah file yang baru yang berextension .jasper. Untuk melakukan proses compile, teman-teman dapat melihat terdapat beberapa buah tombol di bagian atas ini. Untuk melakukan compile, teman-teman bisa memilih tombol bagian ini. Jika tidak terdapat error pada report yang teman-teman buat, maka secara otomatis Jasper Studio akan memunculkan hasil compile-nya pada folder yang sama, ya pada directory yang sama, dengan extension-nya bukan lagi JRXML, namun extension adalah .jasper. File inilah yang nanti akan kita baca menggunakan JavaFX, sehingga nanti file ini akan kita pindahkan ke tempat yang baru dalam proyek yang bersangkutan. Namun sebelum kita pindahkan, kita akan melakukan preview terlebih dahulu, apakah report yang kita buat ini sudah sesuai atau tidak. Untuk melakukan proses review, teman-teman dapat melihatnya pada tab preview yang dapat diakses di bagian bawah. Baik, di sini teman-teman dapat melihatnya bahwa report tersebut sudah berhasil di-generate. Ya, namun di sini masih terdapat sedikit kesalahan, yaitu untuk ID yang muncul di sini, ini adalah ID daripada department ya, bukan lagi ID daripada student. Ini perlu kita perbaiki.
Kemudian yang nanti juga kita perlu perbaiki adalah jarak antara data pertama dengan data kedua dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, dari kolom header terdapat jarak yang cukup lebar sampai dengan data pertama. Begitu pula jarak antara data pertama ke data kedua dan seterusnya. Ini akan kita perbaiki. Untuk proses perbaikannya, kita akan kembali ke tab Desain. Hal pertama yang akan saya ubah atau yang akan saya perbaiki adalah jarak antara header dengan isi datanya. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita lihat pada bagian kolom header. Pada bagian kolom header, pada bagian sini, kita dapat melihat bahwa bagian yang kita gunakan dari kolom header yang sebesar ini hanyalah sebagian kecilnya saja. Jadi ini yang saya gunakan, masih tersisa ruang yang cukup banyak. Untuk menghilangkan ruang ini, teman-teman cukup arahkan kursor kalian di garis antara kolom header dan detail 1. Jadi di sini. Boleh di sini, boleh juga di sebelah kanan ya, terserah. Kemudian double klik pada garis tersebut. Sehingga secara otomatis bagian kolom header akan disusutkan, jadi ruang-ruang yang tidak digunakan akan dihilangkan. Lakukan hal yang sama pada bagian detail 1. Kemudian jika kalian menginginkan agar tampilan daripada kolom header dan detail 1 ini seperti satu buah tabel, teman-teman silakan pilih semua datanya atau pilih semua objeknya. Kemudian kita lihat pada bagian properties, terdapat properties untuk borders. Silakan diklik properties tersebut. Kemudian masukkan border yang kalian inginkan di sini. Jadi pada bagian bawah ini terdapat border, di mana bandwidth-nya ini masih 0. Kita masukkan, misalkan bandwidth-nya adalah 1. Ya, untuk seluruh kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Kalau teman-teman mau menggunakan padding, padding ini adalah jarak daripada border ke datanya, juga silakan. Misalkan padding ini saya berikan, misalnya adalah 3 pixel. Pada saat saya menggeser, teman-teman dapat melihat bahwa sudah terdapat jarak antara garis batas daripada objek tersebut dengan isi datanya. Jadi itulah cara teman-teman untuk memberikan kesan tabel dalam report yang dibuat. Kemudian kita lihat kembali pada bagian title, ternyata juga title yang kita gunakan hanya sebagian kecil saja, masih terdapat sisa ruang yang cukup banyak, sehingga sisa ruang ini bisa kita hilangkan dengan cara double klik pada garis antara title dan page header. Seperti ini. Untuk kolom-kolom lainnya, jika teman-teman ingin menghilangkan kolom-kolom tersebut, ya, jadi dalam artian tidak terdapat jarak antara misalkan title dengan kolom 1, teman-teman dapat mengubahnya. Misalkan untuk page header ini, saya bisa ubah tingginya dari 35 menjadi hanya misalkan 5 pixel saja. Itu jika kita ingin menggunakan properties daripada kolom bagian-bagian yang sudah disediakan. Berikutnya kita akan compile kembali report kita. Setelah compile tersebut sukses, kita coba preview. Maka sekarang tampilan daripada report kita sudah jauh lebih rapi. Kemudian saya akan memperbaiki pada bagian ID. ID yang di sini yang ingin saya munculkan adalah ID daripada student, bukan ID daripada department. Bagaimana cara saya melakukan perbaikan untuk bagian data ini? Kita lihat pada bagian desain. Di bagian sebelah atas,
di sebelah tombol compile, terdapat satu buah tombol untuk dataset and query editor dialog. Jadi saya akan klik tombol ini. Akan muncul hasil query berdasarkan kolom-kolom yang tadi sudah kita pilih pada pemilihan data adapter. Di sini tulisannya mungkin cukup kecil, tapi teman-teman dapat melihatnya. Yang saya lakukan query adalah pbo2.department.id, kemudian pbo2.department.name, dan seterusnya. Pertama-tama kita akan hilangkan dahulu kolom-kolom yang tidak diperlukan. Di sini kalau teman-teman lihat, untuk kolom name pada tabel department dilakukan query sebanyak 2 kali. Ya, ini saya akan hilangkan. Kemudian pada bagian PBO2 Department ID yang di atas ini juga akan saya hilangkan. Ya, sehingga tidak menimbulkan duplikasi data. Jadi ini adalah query yang akan kita buat. Yang saya pilih adalah Department Name, Student ID, Student First Name-nya, Last Name, Address, dan Department ID-nya. Setelah teman-teman membuat query, pastikan klik kembali tombol Read Fields di sini, karena mungkin saja terdapat perubahan daripada data-datanya. Jika read fields-nya sesuai, maka nanti pada bagian bawah akan muncul field-field yang didasarkan atas hasil query yang sudah teman-teman buat di atas. Ya, jadi ini adalah cara untuk mengubah query jika suatu saat query tersebut ada yang salah. Kalau sudah, tekan kembali tombol OK, teman-teman. Kemudian saya akan compile kembali. Ya, kebetulan ID-nya masih tetap ya, jadi tidak ada ID yang berubah di sini. Sehingga kita bisa lakukan preview datanya. Sekarang teman-teman dapat melihatnya bahwa ID yang muncul sudah ID daripada student, bukan lagi ID daripada department. Setelah kita menyelesaikan pembuatan report kita, tahap berikutnya adalah kita akan memanggil report yang sudah kita buat ini. Jadi teman-teman dapat melihatnya, pada proyek yang tadi kita buat terdapat dua buah file, yaitu adalah nama reportnya .jrxml dan nama report .jasper. .jasper adalah hasil compile daripada report yang kita buat. Dan file yang .jasper inilah yang nanti akan digunakan dalam pemanggilan report via sebuah aplikasi yang lain. Untuk itu, sekarang teman-teman silakan membuka proyeknya. Teman-teman boleh menggunakan proyek pada pertemuan minggu yang lalu. Kemudian, pada proyek ini, kita akan membuat satu buah directory yang baru. Di mana directory ini akan saya berikan namanya adalah report. Untuk teman-teman yang menggunakan IntelliJ 2021 atau IntelliJ versi 2020, peletakan daripada folder ini tetap sama, yaitu diletakkan sejajar dengan src-nya. Kemudian, setelah pembuatan folder tersebut selesai, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan copy daripada file yang .jasper tadi ke dalam folder ini. Untuk tahap ini memang kita hanya mengkopikan untuk .jasper-nya saja. Namun ketika kalian nanti mengumpulkan tugas atau kuis ataupun ujian, tolong file JRXML-nya juga ikut dikumpulkan. Jadi tidak hanya hasil compile saja, tapi juga file untuk yang pembuatan desainnya. Pada proyek di IntelliJ ID ini, sekarang saya akan membuka halaman untuk main view-nya.
Mengapa saya buka main view? Karena pada halaman inilah terletak tombol-tombol ataupun data-data yang menandakan data student. Jadi ini adalah kode programnya untuk bagian main strip view dari XML. Sekarang pada bagian ini akan saya tambahkan dengan satu buah tombol. Karena tombol tersebut akan saya letakkan pada bagian bawah pada table student ini, maka saya akan membuka main strip view .xml pada scene builder. Setelah teman-teman membuka untuk main strip view .xml pada scene builder, saya akan menambahkan satu buah komponen di bawah box ini, yaitu komponennya bernama hbox. Jadi selain grid pane, ada table view, dan bagian paling bawah terdapat satu buah hbox. Untuk ukuran daripada hbox ini, saya cukup membutuhkan sebesar 30 pixel saja, sehingga bisa saya gunakan pada bagian properties untuk layoutnya. Untuk private-nya saya ubah dari 100 menjadi 30. Kemudian tombol tersebut juga akan saya letakkan pada bagian sebelah kanan, sehingga saya akan mengubah pada bagian properties untuk alignment dari top underscore left menjadi center underscore right. Kemudian saya akan pindahkan satu buah button dari bagian controls ke hbox tersebut. Jika sudah, silakan kita ubah untuk teks daripada button ini. Misalkan nama teksnya adalah print all student. Kemudian untuk eventnya, saya akan menuliskannya adalah print all student action. Ya, mohon teman-teman juga dapat memperhatikan penulisan daripada teks yang dimunculkan pada onAction ini, karena pada bagian ini akan menjadi sebuah metode. Ingat, untuk sebuah metode, huruf kata pertama itu pasti semuanya huruf kecil, kemudian huruf pertama dari kata kedua, ketiga, dan seterusnya dijadikan huruf besar. Jika sudah, teman-teman silakan menekan tombol save ya, dari file kemudian pilih save untuk layout kita. Setelah kita menutup jendela untuk scene builder-nya, kita melihat bahwa terdapat satu buah tombol yang baru, dan onAction-nya adalah print all student action. Silakan banding untuk metode ini ke main controller.java. Hal berikutnya yang kita lakukan di sini adalah kita akan menambahkan library untuk pembacaan daripada report. Untuk itu saya akan pilih file, kemudian pilih project structure. Kita akan buka pada bagian libraries. Libraries untuk Jasper Report, kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan Maven. Kita sebutkan nama repository adalah net.jasperreports. Baik, di sini prosesnya sudah selesai, sudah ditemukan 179 library. Di sini saya akan menggunakan library yang paling baru, yaitu adalah net.sf.jasperreport yang versinya adalah 6.19.0. Untuk rekan-rekan yang menggunakan library, untuk teman-teman yang menggunakan versi yang lebih rendah, untuk Jasper Report-nya silakan bisa disesuaikan dengan versi Jasper Report yang kalian gunakan. Kalau sudah, tekan tombol OK.
Bagi rekan-rekan yang membuat proyek yang baru, jangan lupa juga menambahkan library MySQL ke dalam proyek ini. Setelah tahap penambahan library selesai, berikutnya kita akan mengubah kode program pada main controller.java. Kode program untuk memanggil report akan diletakkan pada metode print all student action, di mana file yang nanti akan dipanggil bernama demo_report01.jasper. Jika teman-teman menggunakan nama report yang lain, nanti silakan bisa menyesuaikan. Berikut adalah kode program untuk memanggil report tersebut. Baik, ini adalah kode program untuk memanggil report berdasarkan report yang telah saya buat. Baris pertama, kalau teman-teman lihat, ini adalah baris untuk parameter. Jadi, kita bisa melemparkan parameter-parameter dari aplikasi ke dalam si report. Berhubung report yang sekarang kita buat tidak terdapat parameter atau tidak menerima parameter dari luar, maka untuk parameter hashweb ini tidak saya isikan. Jadi, bernilai kosong. Kemudian pada baris 160, untuk memanggil report kita membutuhkan objek dari Jasper Print, di mana objek Jasper Print ini diisi oleh Jasper Field Manager menggunakan metode ViewReport. Metode ViewReport memiliki 3 buah parameter. Parameter pertama adalah nama reportnya. Di sini teman-teman sesuaikan dengan nama report yang teman-teman buat. Kemudian parameter kedua adalah
parameter, jadi adalah parameter-parameter yang dikirimkan dalam report. Di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama parameters. Kemudian parameter ketiga dari metode report adalah string connection-nya atau koneksi yang kita lakukan untuk ke basis data. Pada bagian ini, teman-teman ini sudah membuatnya pada pertemuan 2 minggu yang lalu untuk kelas MySQL Util. Kemudian, Jasper Viewer ini adalah sebuah objek atau sebuah kelas yang digunakan untuk menampilkan report. Konstruktor daripada kelas ini terdiri dari 2 parameter, di mana parameter pertama adalah objek dari Jasper Print, kemudian parameter kedua adalah nilai boolean. Nilai boolean ini akan menentukan apakah layar yang memanggil report ini akan otomatis tertutup begitu report ini ditutup atau tidak. Kemudian baris terakhir, kita akan menampilkan objek dari Jasper Viewer tersebut dengan menggunakan metode setVisible yang diisi dengan parameter bernilai true. Itu adalah kode program untuk memanggil sebuah report. Biasanya report ini dalam proses pemanggilannya kita akan menggunakan thread. Namun karena teman-teman belum mempelajari tentang thread, maka saya akan cantumkan dahulu saja kode program standarnya -thread untuk memanggil sebuah report. Mengapa di sini kita membutuhkan sebuah thread? Jadi biasanya dalam pembuatan sebuah aplikasi untuk akses basis data ataupun akses pemanggilan file, baik itu via jaringan maupun file lokal, semuanya dilakukan dalam thread yang terpisah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari sistemnya menjadi not responding begitu bertemu dengan jalur data yang lama atau misalnya file-filenya tidak ditemukan. Ya, jadi kita buat dalam thread yang terpisah biar nanti sistemnya tetap bisa diakses oleh teman-teman, tidak menjadi not responding. Setelah selesai untuk penulisan kode programnya, teman-teman dapat mencoba menjalankan untuk proyek ini, kemudian melihat apakah report tersebut berhasil ditampilkan atau tidak. Ini adalah jendela untuk Jasper Viewer, teman-teman. Dapat teman-teman lihat bahwa tampilan di sini sama seperti tampilan daripada desain yang telah teman-teman buat pada Jasper Source Studio. Setelah teman-teman menampilkan report ini, teman-teman bisa langsung mencetaknya via printer ataupun menyimpannya ke dalam bentuk yang lain. Di sini terdapat beberapa tipe data, bisa .pdf, dan seterusnya. Kemudian untuk yang konstruktor tadi, untuk Jasper Print, di sini kita melihat bahwa Jasper Viewer ini, meskipun saya tutup untuk jendelanya, aplikasi pemanggilannya tidak akan tertutup. Berbeda halnya jika parameter kedua pada Jasper Viewer ini saya ganti menjadi true. Jika ini saya ganti menjadi true, maka secara otomatis begitu jendela printernya saya tutup, ya maka aplikasi pemanggilannya juga akan ikut tertutup. Berikutnya, kita akan membuat sebuah report di mana report tersebut akan meminta parameter dari luar. Untuk tahap itu, sekarang kita akan kembali ke Jasper Source Studio-nya. Kemudian, saya akan membuat report yang kedua. Tahapannya masih sama, teman-teman. Jadi teman-teman pilih klik kanan, pilih new, kemudian pilih Jasper Report. Kemudian kita akan membuat report kita yang kedua menggunakan wizard-nya. Ya, jadi ada bantuan step by step-nya.
Untuk data daftar, karena tadi teman-teman sudah pernah membuatnya, maka tidak perlu lagi membuat data daftar yang baru, namun langsung tinggal memilih data daftar yang telah disediakan. Pada bagian ini, yang akan saya ambil hanya data student saja atau tabel student saja, di mana semua kolomnya akan saya checklist. Jadi untuk ID, first name, last name, address, dan department ID akan saya checklist semuanya. Next, dataset fields-nya saya pindahkan dari kolom-kolom selecting ke sebelah kanan seluruhnya. Next kembali, pada bagian group by, saya biarkan seperti keadaan default, tidak ada yang saya rubah. Next kembali, akan muncul pesan bahwa report kita sudah selesai dibuat. Sehingga setelah teman-teman menekan tombol finish, akan muncul satu buah file yang baru sesuai dengan nama yang teman-teman masukkan. Tahap pertama pada report ini sama seperti tahap sebelumnya, saya akan memasukkan satu buah static text sebagai bagian daripada title. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa report yang kita buat masih mirip seperti report pertama yang sudah kita buat. Perbedaannya adalah untuk report pertama terdapat kolom untuk nama departemen, namun pada report yang kedua ini hanya memunculkan ID, nama depan, dan nama belakangnya saja. Pada report ini, kita akan melakukan query berdasarkan departemen yang nanti akan dikirimkan. Jadi contoh, misalkan saya ingin hanya melihat data-data untuk departemen tertentu. Artinya terdapat sebuah parameter yang dikirimkan dari aplikasi ke dalam report ini. Bagaimana cara saya menambahkan parameter ke dalam report ini? Caranya adalah kita akan melakukan edit daripada query yang tadi sudah kita buat di awal.
seperti ini. Jadi untuk munculkan dialog ini, saya akan klik tombol pada sebelah kiri dari tombol compile. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman lihat pada bagian bawah dari dialog ini terdapat parameters. Ini adalah parameter standar yang terdapat dalam sebuah report. Parameter-parameter ini akan saya tambahkan dengan satu buah parameter yang baru. Jadi saya akan klik tombol add di sini. Akan muncul satu buah parameter, yaitu adalah parameter 1. Akan saya ganti namanya. Parameter ini saya akan ganti namanya menjadi department_param. Sebenarnya nama parameternya tidak ada ketentuan ya, namun biasanya kita buat di sini menyesuaikan dengan tipe data yang nanti akan dikirim ataupun jenis data yang nanti akan dikirim. Kemudian class type-nya di sini saya ganti bukan lagi string namun menggunakan int ya atau integer. Mengapa integer? Karena nanti yang akan saya lakukan query adalah berdasarkan ID daripada departemennya, bukan berdasarkan nama. Ya, jadi berdasarkan ID dari departemen. Jika sudah menentukan untuk nama parameter dan tipe datanya, kita tekan tombol OK. Berikutnya, pada bagian query, kita akan menambahkan query-nya dengan where. Where, kemudian di sini kita sebutkan department_ID sama dengan tahap berikutnya kita drag and drop parameter yang tadi baru teman-teman buat ke bagian query di sini. Sehingga akan muncul tulisan seperti yang teman-teman lihat. Jadi query-nya adalah select ID, first name, last name, address, department ID from PBO2 20212.student where department_ID sama dengan $P kurung buka department_param. Jadi inilah query yang nanti akan kita buat, di mana query ini akan menerima parameter dari aplikasi. Kita akan klik dahulu tombol read fields. Harusnya read fields-nya tidak berubah karena kolom-kolomnya masih tetap sama. Tahap berikutnya silakan teman-teman tekan tombol OK. Setelah teman-teman menyelesaikan pembuatan reportnya, tahap berikutnya kita akan lakukan compile dari report ini, kemudian melakukan preview. Pada tahap preview, sekarang teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama parameter berdasarkan parameter yang tadi dituliskan atau yang teman-teman buat pada saat menuliskan query. Dapat lihat di sini bahwa nama parameternya sama, yaitu adalah department_param. Di sini saya akan tuliskan untuk parameter-parameter untuk ID-ID yang terdapat pada tabel student. Misalkan yang akan saya query adalah 72. Baik, nah di sini teman-teman sudah dapat melihatnya. Untuk student dengan ID adalah department ID adalah 72, terdapat 2 buah data di sini. Misalkan sekarang parameter adalah 73, saya run, maka data yang muncul hanya 1 buah data saja. Jadi report ini untuk data-datanya akan menyesuaikan dengan parameter yang dikirimkan oleh aplikasi. Berikutnya, setelah kita mencobanya melewati tombol preview yang ada di sini, kita akan melakukan copy daripada .jasper-nya ke dalam folder report dalam aplikasi.
Kemudian saya akan sedikit mengubah layout kembali. Jadi main view.xml akan saya ubah, menambahkan satu buah tombol di sebelah kanan tombol browse untuk department. Jadi pada bagian sini. Jadi sebelah kanan combo box waktu kita buat terdapat satu buah tombol untuk manajemen data daripada department. Sekarang saya akan tambahkan satu buah tombol kembali. Teks yang akan saya muncul adalah print student. Ya, hanya print student saja. Kemudian on action-nya adalah print student by department action. Silakan lakukan proses binding untuk on action yang baru saja dibuat. Ini sudah muncul, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman membuat metode pada main controller.java dengan nama metode yang disesuaikan, hal berikutnya kita lakukan copy paste dari block try dan block head sini. Kemudian pada bagian parameter, sekarang parameter ini kalau tadi masih dalam keadaan default, sekarang parameter ini akan kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Parameters.put. Nah, untuk .put ini, seperti yang teman-teman lihat, dia memiliki dua parameter. Yang pertama adalah kunci, yang kedua adalah value-nya. Untuk kuncinya, di sini dalam bentuk sebuah string, biasanya. Di sini teman-teman cantumkan untuk kunci dengan nama yang sama atau teks yang sama dengan nama parameter yang tadi teman-teman buat pada si Jasper Soft Studio-nya. Tadi yang saya buat adalah department_param. Ya, mohon diperhatikan penulisannya case sensitive. Kemudian pada bagian keduanya adalah value yang dikirimkan. Value yang dikirimkan adalah combo box-nya. Jadi adalah combo department.getValue.getID. Agar dia tidak terdapat error, maka sebelum kita mengirimkan query-query seperti ini ke dalam report, maka akan saya tambahkan satu buah validasi if kurung buka combo department.getValue ya tidak sama dengan 0. Jadi artinya terdapat data yang dipilih oleh combo box-nya. Namun jika tidak dipilih, kita akan munculkan dalam sebuah alert. Ini adalah validasi yang kita lakukan untuk combo box-nya. Kemudian hal terakhir yang kita lakukan, jangan lupa untuk mengganti nama report yang dipanggil di sini. Dari demo_reports 01, saya akan menjadi demo_report 02.jasper. Sisanya kode program yang lain tetap sama. Seperti yang teman-teman dapat melihat, print student sudah muncul. Jika saya langsung klik, akan muncul sebuah alert. Karena apa? Karena combo box-nya belum dipilih. Namun jika saya pilih salah satunya, misalkan yang 73, saya print, maka akan muncul data sesuai dengan ID yang terdapat pada basis data. Untuk department ID
datanya adalah 73, yaitu hanya terdapat satu buah data untuk kasus yang sekarang sedang saya kerjakan. Jadi seperti itulah teman-teman bagaimana caranya teman-teman mengirimkan parameter dari aplikasi ke dalam report yang telah dibuat.